nanti kalian. Lumpia Semarang, mantap! Waduh, jadi Gila, gue suka banget lumpia Semarang, iya sumpah. sih. Gua jadi lapar. Gue tuh bisa makan lumpia Semarang gak usah digoreng kok. Bener, langsung beli tuh gue makan, gue Iya. bener-bener suka banget. Anget deh, enak ya. Dan inilah dia game yang ketujuh antara SMA Institut Indonesia versus SMKN 16 Jakarta Pusat. Masih bersama Kolius dan juga Reja Ramas. Alright, kita bakal langsung memasuki ke game Regan. Kali ini dari Institut Indonesia Semarang melawan SMKN 16 Jakarta Pusat. Bakal coba untuk memberikan damage kali ini, ternyata bakal coba ada satu buah sharing turret, diusir mundur Regan di early game. Tidak ada covernya kali ini Kolius. bener banget. Dan kayak dari Regan juga ini bermain tidak bisa terlalu maju. Ingat, Valir di early game, burst fireball kalau connect terus-terusan itu stacknya bakal terus ke reset dan malah jadi korban. Malah dibalikan keadaannya. Tapi kali ini di arah top lane nggak bakal coba untuk ganggu pergerakan dari Kirito. Yang gimana Kirito harus mundur terlebih dahulu. Enggak, bakal coba untuk cutting minion. Udah ada ejector, kali ini tidak boleh terlalu terburu-buru. Akan ada first blood kalau terlalu terburu-buru. Bener banget, mereka mencoba untuk menginvasi Blue Buff namun sepertinya langsung ramai begitu saja. Gods dalam bahaya, tersisa satu bandara lagi, arrow-nya tidak connect. Kalau saja arrow-nya connect, Gods bisa ditumbangkan, namun sepertinya masih berusaha untuk dikontes kembali. Dragon Tail berhasil dikeluarkan juga ke arah Blue Buff. Di sana tersisa satu bandara lagi, first blood berhasil didapatkan dan langsung saja tumbang Gods-nya Vince. Waduh, darahnya sudah tidak terlihat sambil terbakar, tapi masih bisa selamat dan buff-nya berhasil diambil oleh Regan. SMKN 16 Jakarta Pusat kali ini benar-benar terpuruk dan malah Institut Indonesia memberikan permainan luar biasa. Semarang berhasil mendapatkan 2 poin tambahan menuju ke arah 3 poin dan berhasil diamankan oleh seorang Baksianya. Bener banget, permainannya sangat baik dari ebotnya Baxia. Langsung aja begitu saja ejector. Waduh, temennya yang dilempar ke depan ya. Untung nggak kena turret, kalau nggak tuh Guardian 88 itu bisa langsung balik jaga apotik nih. Dan bukan hanya, benar juga, 88 Guardian ya, benar juga ya. Ya. Xbox ngesot. Oh, sekarang Xbox. Iya, cosplay. Rogernya lagi cosplay jadi tuh, Xbox. Sekarang Xbox bisa jadi Serigala. Tapi kita bakal replay sedikit di mana dance-nya ini bagus banget, tapi sayang dia pakai retribution-nya tadi untuk Little Wanderer. Dia nggak nyangka dia bakal coba dihara seperti ini. Dan sharing torrentnya sebenarnya udah bagus banget, tapi ternyata Godsnya udah terlalu bonyok dan ini malah berbahaya banget. First blood didapatkan, tapi sayang mereka kerugiannya cukup banyak kali ya. Benar. Jadi udah hilang blue buff, harus tumbang juga. Tapi di sini cukup berbahaya, Ebot ditumbangkan begitu saja, dicakar oleh Dance. Walaupun darah Dance juga cukup sekarang tidak memiliki mana lagi, at least dia berhasil mengamankan poin kill-nya. Tapi lihat di arah bottom lane, fokus objektif game dari seorang Regan. Dapatin satu buah turret, apakah berhasil? Ternyata enggak, dan lebih memilih untuk mundur. Tapi Dragon Tail-nya masih bisa hidup. Karena tadi masih ada minion dan Vince-nya itu tidak ngehit Jawhead. Kalau saja dia ngehit Jawhead maka dalam bahaya, tapi Abyssal Trap. Aduh, kepleset, sayang sekali. Kalau saya tadi Cyclone Eye-nya menuju ke arah Valir, mungkin Valirnya bisa aja tumbang. Tapi kita lihat memang Selena-nya juga low mana. Mananya sangat sedikit. Yes, benar banget. Tapi ternyata kita lihat satu bola Little Wanderer berhasil diamankan. Para pemain dari tim Jakarta Pusat kali ini benar-benar lebih perkasa. Dan lihat, Ebot tanda seru koma, sama tanda tanya. Ini benar-benar luar biasa dia mainin si Ebot ini ya. Bisa tiba-tiba. Ada Pak Gurunya. Oh iya, maaf Pak Guru Iya, ya. jangan nanti Pak Guru jadi tahu arti Ebot apa. Dan kita lihat di sini langsung dilanjutkan begitu saja. Revitalize di pop up dan juga Black Dragon Form berusaha untuk mengganggu blue buff-nya. Ebot dalam bahaya, terus satu bar lagi malah heal juga tumbang, double kill. Berhasil didapatkan oleh Yuzo. Masih mengejar ke arah Dance, looking for triple kill. Apakah akan mendapatkannya? Turretnya di dive. Namun Regan di sana, Mountain Shocker juga di pop up. Vince dalam bahaya tapi masih bisa selamat. Vince masih bisa selamat, sedangkan di arah top lane berhasil mendapatkan satu buah turret. Ini luar biasa keuntungan untuk SMA Institut Indonesia. Mana suaranya? Langsung diketik ya di kolom komentar buat kalian untuk mendukung teman-teman kalian nih. Panggil kok yang dari Jakarta kok. Bener banget, tapi untuk dari tim SMKN 16 Jakarta Pusat, mana suaranya? Langsung diketik ya juga di kolom komentar, tunjukkan dukungan kalian nih. Betul banget, dan langsung menuju ke arah red buff. Dari sini kita lihat Yusin-Sinnya bakal lebih fokus lagi. Dia nggak mau untuk ngelepasin red buff yang terlebih dahulu dan lebih ke arah permainan yang cukup pasif dari seorang Yusin. Tapi dibalik itu Institut Indonesia berhasil dapat satu. Balik dilakukan. Fatalita, lihat klasik Sanity, wombo combo combro, tapi tidak berhasil mendapatkan responsnya. Responsnya masih bisa bertahan. Rubinya juga ternyata bakal coba di cover oleh seorang Yuzo. Lihat mau kemana? Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Retribution dan DCC catatan untuk seorang
apa namanya? Roger. Iya, Apa apa namanya? Gara-gara tadi Iya. Sin-Sinnya habis nge-kill. Kok jadi Dia Sin-Sin? dapat Mountain Shocker. Dari Mountain Shocker yang on point dia mendapatkan point kill ya Regan ya. Ini permainan yang sangat baik tapi di sini Oh cukup my berbahaya God. sekali. Dia terkena turret, masih terbakar begitu saja. Apakah akan selamat? Masih bisa. Oh, masih Gila. bisa ya. Berkali-kali tim dari SMA Institute Indonesia mereka tidak terpick off, perbedaan cukup jauh. Tapi untuk kali ini 4-0 untuk Yu Sin Sin dan Yu Jongnya 3-0-5 membuat permainan dari tim SMK 16 Jakarta Pusat ini udah porak-poranda. Dia nggak boleh Wah, sayang sekali ikan paus makan tomat harus lewat ya. Wah. Tapi kita lihat dari game barusan bahwa kayak dari tim dari Semarang ini bermain dengan sangat agresif plus objektif. Kalau seandainya Burung Ranger Mas perhatikan, mereka biasanya war untuk mendapatkan objektif lawannya. Contoh, blue buff, mendapatkan turret. Jadi kayak trade-nya itu bagus banget sih. Ketika mereka nge-kill, mereka baru dapat. Mereka mau war kalau mereka sudah dipastikan akan mendapatkan objektifnya nih. Gitu. Alright, betul banget. Tadi ini supportnya masih banyak banget, 16 Pride, masih banyak juga dari Semarang. Dan lihat, semangat kalau menang kalian bebas tugas Pak Pono. Aduh, dikasih bebas tugas Capek ya. Pak Pono. Ini lagi ada kalau nak, ayo nak kalau menang kalian boleh pacaran Bu Sinta. Waduh. Ini tapi tipu-tipu nih pasti nih ya. Kamu hoax nih Stefanus Adril nih. Iya, ini juga Pak Pono pasti nipu nih. Pak Pono nggak mungkin ngelepasin dari tugas. Gue kenal Pak Pono dari kecil. Oh gitu ya. Oh, hebat juga ya Bung Oji ya. Tapi di sini benar-benar ya sang gurunya Dr. Andesu Karyana nih masih terus menyemangati. Faisal, ayo semangat katanya. Kalau dari gaya ketikannya juga sepertinya ini beneran Pak Guru sih. Tapi Pak Guru akhirnya ngasih tahu ya, kalau Pak Guru nih kita mau ngasih tahu kita dari para penggiat e-sport yang ada di bisa bilang di Jakarta, di pusat e-sport yang lagi cukup besar dan pesat. Kita mau ngasih tahu kalau misalnya di sini juga perkembangan e-sport sangatlah dihargai. Banyak juga para dari anak kecil, dari anak yang bisa siswa-siswa, SMP, SMA, siswa-siswa, mereka punya mimpi baru. Kalau ya mungkin Pak Guru nanya kayak kenapa sih ini e-sport bisa berkembang? Gini Pak, dulu kita nontonnya Doraemon, kita nontonnya bola. Tapi ketika perubahan zaman sekarang dengan digital yang lebih berkembang, ya kita anak-anak muda zaman sekarang lebih nontonnya bukan bola lagi, mungkin lebih ke arah ada turnamen juga tetap e-sport. Kenapa namanya e-sport? Karena kompetitif tapi elektronik, ya kan? Mereka punya hiburan penontonnya juga. Jadi banyak banget yang bisa dikembangkan dari sini, Pak. Benar banget, dan dukungan dari kalian semua yaitu para Pak Guru, Bu Guru ataupun kepala sekolah yang lagi nonton itu benar-benar sangat berarti bagi murid-muridnya. Tetap pendidikan nomor 1. Jangan sampai ditinggalkan, prestasi dari pendidikan juga harus dipertahankan, baru kalian bisa fokus ke dunia e-sportsnya ya. Jadi buat kalian juga teman-teman di rumah, jangan tinggalin pendidikannya ya, karena tetap pendidikan nomor 1. Kalau enggak nanti dijewer sama Pak Guru tuh Pak Dr. Andesu Karyana ya. Nih, gue kasih tahu aja ya, walaupun gue nge-cash MPL, walaupun gue nge-cash Piala Menpora, gue syuting, tapi gue tetap mau menyelesaikan S1 gue. Kalau nggak percaya cek sendiri di Instagram gue @fauzianskar. Sombong. Bukan sombong. Bukan sombong tapi sombong amat gitu. Tapi benar sih. Jadi kayak ya dari Ranger Mas juga masih tetap kuliah gitu kan, menyempatkan waktunya masih. Itu juga Ranger Mas berpikir jangka panjang ya, bahwa pendidikan adalah yang terpenting. Dan we are back in the game, masih bersama SMA Institute Indonesia versus SMA 16 Jakarta Pusat. Gila, intonasinya udah bagus banget, gua demen banget nih. Lepas dia nih, gua suka yang begini-begini. Tapi dari top lane, dari enggak bakal coba untuk memberikan damage, tapi ternyata di arah mid lane SMK 16 gak bisa berbuat banyak. Burst Fireball, lihat blue buff-nya dimakan, ditinggalkan si kecil, dan membuat SMK 16 kehilangan banyak objektif gaming. Bener banget, dan di sana Xbox-nya tidak bisa berbuat banyak lagi, lebih memilih untuk recall karena Piraga armornya sudah pecah dan dia tidak bisa melakukan last insanity. Tapi Gods dalam bahaya. Kita lihat di sini Fatalik di pop up ke arah Vince. Vince menggunakan Black Dragon Form-nya untuk menari barongsai berputar-putar, dan juga Kirito harus segera kembali AFK pulang ke arah base-nya. Kirito sudah berhasil di pick off 3 kali, kerugian luar biasa, enggak berada di dalam dan cukup offset. Last ini 2 ruang kuat tapi enggak, harus terbakar api asmara tershutdown. Regan lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah turret, dan lihat masih bisa diamankan. Ada Dance, ada Guts, ini berhati-hati dia walaupun sudah kuat, udah berada di level 11 tapi enggak boleh terburu-buru. Bener-bener banget di sini Stitch juga dia standby ya untuk nge-backup Regen. Kalau seandainya tadi dia pas ngambil red buff berusaha untuk di pick off oleh lawannya, itu bener-bener pecel lele bakal
bakal terbang tuh piring pecel lele ke arah lawannya, kena bantil. Iya, langsung dihajar begitu saja. Wah. Tapi ini agak sedikit sayang sih tadi kalau dari SMA Institute Indonesia, dia sebenarnya pinter dia nggak ngambil little blue buff-nya. Iya. Tapi kalau di konsernya nih, dia tuh masih butuh untuk pembagian 2 blue buff dong. Aturan dia bisa kasih 1 blue buff lagi ke Selena. Ya. Nah harusnya yang kecilnya tadi diamanin juga Kolius. Benar. Biar tahu kapan munculnya, biar tahu gimana dia bisa ngedefendnya. Tapi untuk sekarang kan masih lama, nggak dapet kartu. Ya, karena masih di tahap early to middle game ya. Jadi Iya. kayak masih butuh untuk dua-duanya segera Itu dia. dihajar gitu. Dan tentunya dari para pemain dari tim SMKN 16 Jakarta Pusat harus punya NOD dari awal sih. Nah NOD, Deadly Blade, apapun itu. Yang penting bisa untuk memberikan damage atau bisa menghentikan life draining dari seorang Yujong. Bener banget, jadi itu memang kalau seandainya Yuzongnya ini cukup tidak bisa dihentikan, maka dia bakal menari-nari barongsanya itu bakal bahaya banget ya Bung Ranger Mas. Dia bisa langsung berputar-putar di area backline lawan, ketika dia mendarat juga dia langsung menggunakan Dragon Tail-nya, itu bakal pedes banget dan sakit banget, sehingga Yuzongnya makin tidak bisa dihentikan. Bener banget, dan kita bakal lihat Regan berhasil mendapatkan inhibitor turret. Langsung hancur begitu saja, namun sepertinya di sini Ruby berhasil menumbangkan heal-nya dan bottom inhibitor turret juga mulai diincar oleh Ruby, dan juga karena minionnya udah mulai masuk nih ya. Yes. Roda juga mulai berputar untuk segera ke zoning, dan ultimate dikeluarkan oleh Ruby. Masih mencoba untuk dihajar begitu saja. Unstoppable berhasil didapat oleh Death. Fataling menuju ke arah satu hero di sana. Guts dalam bahaya tersisa satu bar. Di sana Unstoppable berhasil didapatkan oleh Yuzong. Ini bencana karena base sangat terbuka, terkena arrow dia di sana, tidak bisa melakukan defensifnya. Dan dia match di bawah 10 menit yang cukup cepat. SMA Institut Semarang berhasil, SMKN Institut Semarang berhasil mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Bener banget, dan di sana pengorbanan Selena dia benar-benar tahu timing karena minionnya sudah sangat sedikit. Kalau minionnya habis, teman-teman itu gak bakal bisa nge-push ke arah base-nya itu ya. Tapi Selena langsung nahan di match-nya, arrow-nya juga on point, dia connect ke arah Jauhead sehingga Jauhead tidak bisa melakukan defensif atau kayak melakukan ejector ke arah minion untuk keluar dari area serangan turret. Benar-benar permainan yang sangat baik dari Ditz. Yes, benar banget. Berhasil diamankan kali ini MVP-nya terhadap Regan dengan 606, tapi harus remedial dari SMKN 16 Jakarta Pusat. Sayang sekali kali ini Kolius, tapi mereka udah memberikan perlawanan yang luar biasa. Tapi kita bilang kalau misalnya Roger terlalu terburu-buru untuk ke arah Blade of Despair, dia mungkin bisa lebih ke arah Windtalker terlebih dahulu, bisa dapat farmingan dulu dibandingkan dia harus paksa ke arah Blade of Despair. Benar, dan kayak dari Valirnya juga mau nggak mau hanya bikin baru jadi Necklace of Durance ya. Mungkin untuk menahan ke arah Yuzong ataupun Ruby ya. Karena Betul. dia juga under farm, dia selalu di target ya kan. Seperti yang Ranger Mas bilang ketika draft tadi, bahwa Valir sepertinya kurang greget atau kurang efektif. Ya. Kurang berat banget untuk nggak bawa Valir di sini. Mungkin kalau untuk support line Kagura kata tadi di ban ya. Di ban. Parsa Di ban semua, di ban. Chang'e, Kebuka. Parsia, Kagura di ban. Bener-bener Chang'e, Parsia, Kagura di ban. Cuman Cecilion. Ya, Cecilion masih ada, dengan sang Wind Claw-nya mungkin dia bisa lebih jaga jarak lagi karena Valir benar-benar burst fireball itu kan harus on point. Kalau enggak stuck-nya tuh bakal ke-reset dan bakal sia-sia gitu. Oke, kita lihat sedikit replay di mana ini adalah titik momentum dari SMA Institute Indonesia yang dimana semenjak timing ini mereka selalu menahan posisinya cukup stabil, Kolius. Bener banget, jadi ini kayak bener-bener ngacakin momentum atau tempo yang telah dibuat oleh SMA 16 Jakarta Pusat karena berhasil mendapatkan kill-nya di sana, blue buff-nya juga berhasil dicolong sama Dis gitu kan. Jadi benar-benar poin momen untuk SMA Institute Indonesia ini melakukan pergerakan yang lebih agresif lagi. Nah ini yang momen yang menurut Kolius agak salah, heal-nya atau Valir ini terkena arrow Selena. Cuman ada 3 hero di sana, ada Jauhead di sana, ada juga Xbox. Selenanya masih masa masuk sehingga Selena harus tumbang gitu. Tapi teman-temannya langsung datang segera ke backup, tuh dilempar juga pakai ejector dan ya jadinya nggak dapat apa-apa. Padahal di situ crowd control banyak banget ya dari SMK 16 Jakarta Pusat ya. Tapi sayang sekali Jauheadnya agak kurang maksimal. Walaupun dia berhasil mendapatkan poin, tapi ternyata di balik itu untuk ke arah team fight dia masih kurang karena Yuzong masih lebih perkasa kali ini. Lihat ketika Yuzong yang pertama dapetin double kill itu udah bilang dia dapetin poin banyak banget, dia dapetin 400 lebih kurang ditambah dengan farmingannya.
dan dia nggak terpick off di arah mid lane. Untungnya ada Mountain Shocker Kolios. Bener banget, dan di sini juga Last Insanity sebenarnya cukup baik ya, karena pas banget ada Bagus Fataling ya kan, dan jadi pas posisi di tengah-tengah, Baksanya juga langsung segera mundur. Namun di sini Ruby-nya kayak masih bisa sustainable karena datang backup dari Yuzong. Ini benar-benar map awareness yang sangat baik dari Yuzong menurut Kolios Bung Ranger Mas. Jadi dia langsung ke backup temennya dan dapat 1 kill ya, karena 1 kill lagi kena Mountain Shocker-nya Yisashi. Roger lagi. Roger lagi yang dapat. Kalau misalnya nggak Roger nggak apa-apa, tapi Arrow lagi-lagi dan Ebot benar-benar bagus banget di depan. Dia abis Arrow-nya ini, emang Selenanya jago sih si Dietz. Dia pede banget, pantesan dia percaya diri banget tadi ya pas pakai Selena ya. Beda banget soalnya. Itu benar-benar itu Dietz berguru sama Kolios tuh berhasil. Jadi lelenya tuh on point terus kan. Gimana gitu ya, habis Ican aja berguru sama Kolios, Ican. Reset komputer Kolios gimana sih? Tadi kan komputerku yang error gantian gitu, komputer Kolios gimana bisa nggak sih? Atau Oke. jangan-jangan itu ada Isan yang ngumpet di balik meja gitu mainin Selenanya, karena Selenanya Isan! lumayan bagus. Keluar kan. kamu. Ican, ya Isan kan panggilan manjanya Iya. Ican. Iya, makanya keluar kamu Ican. Nair ya. Nah, lihat di sini udah kasih Kirito-nya juga udah cuma diem doang di dalam base, udah nggak bisa bernafas, nggak bisa apa-apa, dan sayang sekali untuk SMKN 16 Jakarta Pusat kamu harus pulang. Tapi oke, good job brother semua, semangat terus, dan juga buat kalian SMA Institute dari Semarang tidak boleh senang karena